Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum kolom. Nah, hari ini kita akan membahas medan listrik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mari kita simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang subbab medan listrik. Tentunya bab 4 masih dalam listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian medan listrik. Yang kedua, siswa mampu menentukan arah garis gaya medan listrik. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi medan listrik. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya kolom muatan listrik, jarak benda yang bermuatan listrik secara kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian medan listrik. Apa sih medan listrik? Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik positif selalu menjauhi muatan tersebut, sedangkan yang dihasilkan oleh muatan listrik negatif selalu menuju arah muatan tersebut. Nah, kita lihat di sini pada gambar terlihat kalau dia muatan positif maka dia akan menuju keluar dari muatan. Lihat tanda panahnya. Kemudian kalau negatif dia akan menuju muatan tersebut. Ingat panahnya masuk. Nah, kalau kita lihat antara A dan B, ini kalau dia sama-sama muatan positif maka dia akan keluar, ya, panahnya keluar. Nah, kalau dia berbeda muatan, ada positif negatif, yang positif keluar, yang negatif masuk. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita lanjut. Adanya interaksi berarti di sekitar muatan terdapat medan listrik. Gaya interaksi persatuan muatan dinamakan kuat medan listrik dan diberi simbol E besar. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya elektrostatis setiap satuan muatan listrik. Simbolnya adalah E besar. Satuannya SI yaitu Newton per kolom. Dalam CGS Bine per satuan kolom, stat kolom. Induksi muatan listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena pengaruh muatan listrik dari benda lain yang berada di dekatnya. Contoh ya, di sini apabila ada benda A dan B, kemudian didekati dengan muatan yang negatif, maka ujung A dan B jadi apa? Kalau ini negatif berarti ini positif dan yang A negatif. Berarti ujung A-nya negatif ya. Yang B-nya positif. Bisa ya? Bisa terlihat di sini gambarnya. Nah, kalau yang mendekati di sini adalah positif, maka yang mendekatinya negatif. Sama dengan ini. Kalau ini positif, berarti nanti yang mendekatinya muatan negatif. Oke. Lanjut, masih induksi muatan listrik. Apabila ada sebuah gambar muatan seperti itu, jika C di sini ya, C di situ negatif. Nah, kalau di sini negatif, kalau dia berdekatan berarti dia berbeda muatan, berarti dia positif. Kalau dia berjauhan berarti muatannya sama. Muatannya sama. Ini berjauhan berarti muatannya sama, negatif. Yang ini tarik menarik karena berdekatan berarti dia positif. Jadi A-nya positif, B-nya negatif, C-nya negatif, D-nya positif ya. Kemudian E-nya positif. Oke, bisa? Lanjut. Di sini kita lanjut ke berikutnya.
medan listrik. Nah, di sini ada penjabaran rumus. Itu rumus medan listrik adalah E sama dengan F per Q. Nah, di sini tadinya E sama dengan F per Q. Nah, F ini kan rumusnya tadinya K Q1 kali Q2 per R pangkat 2 per Q. Karena sama-sama Q, kita coret Q-nya. Lalu sisanya adalah E sama dengan K Q per R pangkat 2. Inilah penjabaran rumus yang ini. Oke, kemudian rumus ini bisa dijabarkan menjadi ini. E2 per E1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Bisa. Ya. Nah, yang benarnya rumusnya kita lihat di halaman berikutnya. Medan listrik, jadi kuat medan listrik ditentukan dengan persamaan yang melibatkan gaya kolom dan jarak benda yang bermuatan listrik. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Nah, oke, secara matematis seperti itu. Bisa juga dengan yang ini, ya, yang ini. Kemudian dijabarkan dengan yang ini. E1 per R2 sama dengan R2 per R1 kuadrat untuk mencari kuat medan listrik atau E besar tadi. Di mana E tadi kuat medan listrik yang satuannya Newton per kolom. Kemudian F itu adalah gaya kolom, satuannya Newton. Kemudian Q muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu jarak benda yang bermuatan listrik, satuannya harus meter. Jadi kalau masih dalam sentimeter harus dijadikan meter. Q0 itu muatan yang akan diuji. Oke. Kita lanjut. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan yang diuji bergantung pada muatan uji dan muatan sumber. Jika muatan berlainan dia akan tarik menarik, dan jika muatannya sama maka akan tolak menolak. Oke. Contoh soal medan listrik, sebuah benda bermuatan listrik diletakkan sejauh 12 cm dari medan magnetnya 32 Newton per kolom. Jika benda bermuatan tersebut dijauhkan sejauh 48 cm dari medan magnet, maka memiliki kuat medan magnet sebesar. Berarti dari soal diketahui yang pertama adalah R1-nya 32 Newton per kolom. Kemudian R1-nya di sini karena diketahui R1-nya tadi 12 cm. Nah, kita jadikan meter, berarti 12 per 100. Ya, atau kita ambil 12 kali 10 negatif 2 meter. R2-nya 48 cm, 48 per 100. Maka kita ambil 48 kali 10 negatif 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah E2. Maka D3-nya adalah kita tuliskan E sama dengan K Q per R2 atau E1 per E2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Oke, kita masukkan E1-nya 32, E2-nya yang akan kita cari. R2-nya berapa? 48 kali 10 negatif 2 per 12 kali 10 negatif 2 kuadrat. Oke, di sini karena sama kita coret habis 32 per E2, maka sisa 48 per 12. Bisakah kita sederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 12, sama-sama dibagi 12. Oke, jadinya 32 per E2 sama dengan 48 bagi 12
dapat 4. 12 bagi 12 1. Masih belum kita kuadratkan. Sekarang kita bagi 4 bagi 1 4 ya. Maka 32 per E2 sama dengan 4 pangkat 2. Artinya bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 4 16. 1 pangkat 2 1. Maka kita kali silang. Ya, kita kali silang 16 E2 kali silang 16 E2 sama dengan 32 kali 1. E2 32 kali 1 32 bagi 16 E2 2 Newton per kolom. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Sini tentang gaya kolom ya, masih ke gaya kolom. Contoh gaya kolom. Gaya kolom antara muatan Q1 dan muatan Q2 yang berjarak R adalah F jika muatan Q1 dijadikan 5 kali semula dan muatan Q2 dijadikan 4 kali semula. Besar gaya kolom antara kedua muatan pada jarak 4R adalah. Berarti dari soal diketahui Q1 aksennya 5 kali semula, Q2 aksen 4 kali semula. Semulanya kan Q1, ini juga semulanya Q2. Nah, R-nya 4 kali semula, 4 kali R. D2-nya yang kita cari adalah F aksennya. Maka jawab F aksen Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Di sini kita masukkan F aksen K. Q1 aksennya tadi berapa? 5 Q1. Q2-nya 4 Q2. R-nya 4R pangkat 2. Oke. Pelan-pelan. F1 K 5 kali 4. 5 kali 4 20 Q 1 kali Q2 Q1 Q2 per 4 pangkat 2. 4 kali 4 bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 4 16 R pangkat 2 R pangkat 2. Maka sisanya kita sederhanakan sama-sama bagi 4. Ini 5, ini 4. Lalu 5 per 4 R2 Q1 Q2 per R pangkat 2. Kita pindahkan ke depan. 5 per 4 kali K kali Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, ini adalah F. Maka 5 per 4 F untuk F aksennya. Sekian, terima kasih.